jadi panglima TikTok gitu. Nah, semua orang tanda tangan setuju, standby. Oh, jadi Ya, itu dimulai seperti dari Sabang halnya sampai ini Merauke. polanya barangkali ketika ada pemilihan kepala bupati, pemilihan bupati itu suka ada kuesioner, ya kan? Atau pemilihan kepala negara. Nah, ini juga seperti itu, cuman bukan kuesioner, tapi persetujuan. Persetujuan ini diedarkan melalui link. Nanti link ini disebar, kemudian ada persetujuan di sana entah berupa checklist atau dengan kata setuju atau Bukan persetujuan, Kang Riki. Judul situsnya tanda tangan petisi. Nah, di situ yang mengelola akan menulis apa yang orang harus tanda tangan. Misalnya secara singkat, kita menolak ajaran sesat dari Ba'alawi tentang dongeng khurafah dan harus dihapuskan dari NKRI. Nah, orang yang setuju tanda tangan, terkumpul tuh secara elektronik. Mau berapa juta orang tertampung di situ. Nanti hasilnya misalnya 1 juta orang, baru kita kirim bukti kepada MUI dan PBNU. redaksinya gimana kalau dipertajam? Jadi bukan mengajukan tapi kita mengadukan bahwa meminta gitu, permintaan kepada MUI dan NU. Benar, Gitu. tapi kan begini loh maksud saya, ya. Anda mau minta apa, kata MUI? Oh, kami itu berapa orang? Nah, kan masalah mekanisme nih, ya kan? Jadi ada satu situs itu gratis, namanya tanda tangan petisi. Di situ kita menulis, saudara sebangsa dan setanah air, kita telah melihat adanya pembelokan sejarah oleh kaum Ba'alawi. Nah, kita akan meneruskan kepada pemerintah atau yang tadi itu Assalamualaikum dan seterusnya dan seterusnya. Saudara-saudara, kita telah melihat bukti-bukti bahwa ajaran sesat diajarkan oleh Ba'alawi. Oleh karena itu, kita menolaknya dan akan kita teruskan kepada MUI dan juga PBNU. Sekiranya setuju dengan petisi ini, tanda tangan. Jadi tanda tangan tuh baru di situs-situ. Setelah terkumpul, katakanlah dalam seminggu 1 juta nih tanda tangan di situs itu, kan bisa kita print, linknya juga kita bisa kasih. Baru kita minta ke MUI ngirim surat, baik kertas ataupun email. MUI yang kami hormati, kami masyarakat akar rumput yang telah menandatangani dalam petisi penolakan ajaran khurafat. Misalnya kan, ini buktinya gitu loh. Jadi permintaan kita tetap kepada MUI. Cuman kan perlu dukungan siapa yang bertanda tangan atau berapa orang yang tanda tangan. Paham nggak, standby? Ya udah, saya sangat paham. Gas, siapa sekarang yang mau membuat itu? Yuk kita bantu untuk mengadarkan ke teman-teman baik melalui DM maupun grup WA. Kalau gue pernah ikut tanda tangan, tetapi gue nggak bisa bikinnya. Tapi nanti gue pelajarin dulu deh. Nanti teman-teman yang tahu silakan tuh, gue dukung, nanti gue sebarin di mana-mana. Oke. Jadi barangkali begini, yang siapa yang bisa itu tolong dibuat situsnya, kemudian nanti kita bantu sebarkan. Dan setelah terkumpul banyak, maka petisi itu akan kita kirim baik kepada MUI maupun PBNU maupun ke pemerintah yang terkait. Barangkali begitu ya. Cakep, betul itu. Misalnya Kementerian Agama juga kita surati. Betul, standby. Ayo silakan yang bisa membuat itu, monggo. Yang di bawah juga silakan untuk naik up. Minta naik kalau yang bisa. Sedikit rembuk ya. Jadi gini ya kawan-kawan. Sebetulnya kalau mau dipetakan ya, sebetulnya Ba'alawi ini organisasi liar ya. Mengapa kok liar? Karena satu ya, mereka nggak punya induk ternyata, nggak punya induk organisasi. Itu satu. Kedua, RA berdasarkan narasi dari mereka sendiri, RA itu hanya lembaga pencatat nasab.
lembaga pencatat nasab keluarga. Itu berdasarkan klarifikasi dari RA. Kemudian siapa lagi yang mau kita sasar sebetulnya? Jadi sebetulnya peta mereka itu, misalnya itu organisasi, mereka belum terbentuk secara real. Nah, yang terbesar, yang familiar, yang terkenal adalah RA. Tapi mereka berkelit, RA itu hanya lembaga pencatat nasab keluarga. Itu berdasarkan klarifikasi RA. Kemudian sasaran lagi ketika alamat itu nanti petisi dialamatkan kemana, itu objeknya harus jelas ini. Siapa yang patut diduga bertanggung jawab pada klaim mereka, itu siapa? Tolong bisa itu dibantu jawab dulu. Misalnya petisi itu dialamatkan, itu kealamatkan siapa? Mbak Alawi ini nggak punya organisasi real yang menginduk di Mbak Alawi itu nggak punya. Secara organisasi maksudnya di sini terlepas dari RA ya, karena RA sendiri klarifikasi yaitu hanya pencatat nasab keluarga itu loh. Jadi tanggung jawab personal individu kan serahkan masing-masing itu loh yang jadi masalah. Petisi itu Nah, ini maksudnya begini. kepada MUI. Tujuannya itu kita minta pernyataan sikap dari PBNU dan MUI tentang kesesatan ajaran-ajaran Mbak Alawi. Begitu, bukan kita minta RA ini atau lembaga organisasi ini, bukan itu yang dimaksud. Malah melebar, Mas. Oke. Cakep, Bang Kumis Standby. benar, iya jangan diperlebar. Nanti kita kebingungan sendiri. Ya, jadi ini topiknya ada ajaran sesat. Lalu kita minta MUI dan juga PBNU dan juga Kementerian Agama. Kan kita bisa membuktikan kesesatannya di mana. Ambil 3 contoh. Kemudian penipuan misalnya tuh kiswah makam Nabi. Nah itu jadi jangan ini mau ditujukan kemana? Tidak, ini beredar banyak di masyarakat dan masyarakat resah. Keresahan ini menimbulkan kegaduhan, meminta lembaga terkait, misalnya MUI, kemudian PBNU selaku benteng umat juga, dan juga kepada Kementerian Agama. Perkara mereka mau menanggapi atau tidak, tapi kalau kita buat secara resmi, mereka akan mencatat. Kalau mau lagi, serahkan saya nanti cara buat surat, saya pangjajago, nah kalau bikin surat. Mengingat Presiden MUI telah menegur Mama Gufron yang mengatakan ajarannya sesat, kami meminta pula MUI mengeluarkan fatwa melarang bagi siapapun melakukan dongeng-dongeng kurafat kepada publik. Itu udah cukup. Jangan terlalu besar dulu kita hantam raksasa, kita bergerilya dulu. Raksasa besar kalau dikonfrontasi langsung jebol kita, tapi melambung yang dengan strategi. Saya kira gitu, jangan dipersulit. Kadang gue dari hal kecil kemudian dibawa hal besar, akhirnya nggak jadi nanti teman-teman. Ya siap. Izin begini, kita kembalikan dulu Setuju. dari narasi awal dulu ya. Narasi awal saya mengatakan bahwa banyak kejadian di Indonesia meskipun sekupnya per wilayah tentang adanya penyesatan dan penistaan agama itu sering menjadi masuk ke ranah hukum atau diperkarakan. Nah, kenapa ini Mbak Alwi ini keseluruhan dengan fakta bukti yang nyata, ada penyesatan, ada penistaan agama, bahkan ada kitabnya. Kok ini tidak ditindaklanjuti baik oleh PBNU, MUI atau siapapun, bahkan oleh pemerintah adem-adem aja. Nah, oleh karena dasar itu beranikah kita membuat satu rujukan? Awalnya kita sepakat membuat surat kepada PBNU, MNU sama MUI untuk mengangkat ini ke ranah pidana. Nah ini saya catat, tolong catat, ranah pidana bukan ranah multitafsir. Nah berangkat dari perbincangan tadi maka kita sepakat membuat sebuah petisi yang merupakan di link atau di situs persetujuan atau tanda tangan.
Dari situ kita mendorong pihak terkait baik MUI, PBNU maupun Kementerian Negara agar penyesatan itu bisa dibawa ke ranah hukum. Jadi kita tidak melebar. Kalau ke ranah yang lebar ini akan multitafsir, akan argumentasi lagi seperti kita sekarang. Saya ingin ada ending point. Ketika pengaduan kita ini melalui situs kepada MUI dan PBNU kemudian pemerintah dalam hal ini pihak terkait, maka ada real untuk mereka menindaklanjuti secara hukum karena sudah ada itu fakta hukumnya, maka kita juga harus menyiapkan barang buktinya. Ketika ada tindak lanjut daripada mereka PBNU, MUI dan pemerintah, maka meminta kepada kita bukti apa saja. Nah, kita sodorkan bukti-bukti yang nyata dan kita tidak akan kesusahan untuk mendapatkan bukti itu, baik pembelokan sejarah, penistaan agama, bahkan Allah diganti menjadi Abdullah, ya kan? Abdullah bin siapalah, nggak ngerti saya juga, Abdurrahman atau apa, kemudian jadi Muhdor, itu kan sudah penyesatan itu. Kiswah baginda Rasulullah itu juga sudah. Nah, itu sudah ada relnya, untuk KUHP udah masuk itu. Nah, tapi untuk kita semua lebih kuat daya dobraknya, maka dibuatlah kita kebersamaan ini. Dengan cara apa? Bisa secara situs atau per wilayah. Misalkan wilayah kita membuat surat juga bisa. Tapi lebih baiknya memang melalui situs yang tadi Suhu Acong sudah sebutkan. Silakan lanjut. Ya. Pada intinya saya memahami keresahan itu, iya. Tetapi sini kan kita identifikasi. Biar sistematis, gerakannya sistematis, kemudian arahnya itu jelas, seperti itu ya. Terus lagi saya mengusulkan ini perbanyak tagar ya, misalnya tagar itu kan berarti himbauan ya, misalnya stop mengundang Habib itu kan juga efektif. Tagar stop mengundang Habib itu efektif. Jadi pengajian tanpa Habib, tagar tentang itu beberapa wilayah efektif gitu kan. Jadi perbanyak tagar, kemudian petisi bagus. Saya di VT saya itu sudah bikin petisi saya. Jauh-jauh hari sudah bikin petisi. Jadi itu bagus ya, bagus. Kelanjutannya apa dari petisi di VT-mu? Kelanjutannya apa? Ya, nggak tahu ya. Hanya itu namanya cuma wacana toh. Jadi kalau masuk disimak dulu, bro. Ini mau mengirim surat meminta tolong kepada lembaga dan instansi. Nyata ini bukan usul-usul. Ya, cuma tadi saya menambahkan ide dari Kang Riki menulis surat, ditambahkan kan kalau ngumpulin tanda tangan mau berapa lama, mau berapa lembar. Jadi ada cara di situs itu petisi atau change.org. Nah, di situ kita cuma ngumpulin tanda tangan. Taruh misalnya seminggu misal terkumpul 1 juta orang menyetujui tentang dongeng kurafat atau ajaran sesat tidak boleh ada di bumi pertiwi. Nah, dari situ buat pegangan. Baru saya nih bilang tadi yang akan menulis surat kepada MUI. Ini bajunya yang mana? Semua nih, bukan tembusan. Kepada PBNU, karena kan benteng umat juga, kepada Kementerian Agama, CQ, masyarakat. Saya kenal ada satu orang di Kementerian Agama, juga di MUI, tapi belum menjamin bahwa pasti berhasil. Nggak apa-apa, yang penting kita berkirim surat. Mekanisme redaksinya, kami rakyat merasa resah dengan adanya ajaran sesat ini. Lalu mengingat presiden bahwa MUI pernah mengeluarkan entah fatwa, nanti kita teliti bersama, entah teguran kepada Mama Gufron yang menyatakan bahwa Mama Gufron itu mengajarkan ajaran sesat, kami juga meminta kepada MUI melakukan pelarangan kepada orang-orang. Jadi kita belum sebut dulu nih
Habib atau Ba'alawi, orang-orang yang mendongengkan kurafat, menghina Nabi Muhammad SAW dengan penipuan misalnya kiswah makam Nabi gitu. Perkara nanti Kementerian Agama dibuang ke tempat sampah, MUI dibuang ke tempat sampah, PBNU dibuang ke tempat sampah, ya nggak masalah. Tetapi kalau kita secara resmi itu menjadi catatan, sebab hukumnya wajib bagi instansi organisasi besar mencatat surat yang masuk. Perkara mau dijawab atau tidak itu lain hal gitu loh. Jadi langkahnya harus konkret. Ya, lanjut Kang Riki, standby. Ini kan usulan yang bagus. Saya teringat pada saat ada kasus kematian pada zaman Nabi Allah Musa, tidak tahu siapa pembunuhnya. Lalu salah satu di situ orang situ coba kita tanyakan kepada Nabi Allah Musa, ya, sehingga bertanya, fuqaha itu bertanya, itu kenapa saya sebut fuqaha? Ya karena nggak mungkin orang bodoh mengerti bahwa Rasul itu bisa tahu tentang begini-begini kepada Tuhannya. Salah satu yang mengenal Tuhannya itu adalah Rasulullah. Ahli kitab pasti tahu. Maksudnya ahli kitab di situ orang-orang alim-alimnya Bani Israel. Lalu datang kepada sana, coba ajukan siapa pembunuhnya ini. Maka dia ngajukan Nabi Allah Musa kepada Allah memunajat. Coba ini lalu Allah perintahkan sembelih sapi betina. Hanya begitu perkataan Allah. Dah, ketika ini ada perintah lalu laksanakan. Tidak ada Allah menyebut di situ sapi betina ini, sapi betina ini. Yang penting sapi betina. Karena ada usulan dari beberapa fuqaha di situ, coba tanyakan sapi betina yang seperti apa, maju lagi terus seperti apa, terus gitu terus. Akhirnya katanya Allah, kalau kau mengikuti fuqaha itu, anggap orang alim itu di situ katanya Allah, hampir kamu nyaris tidak kamu sembelih perintahku ini. Kalau kamu ikuti itu terus itu. Artinya begitu ini sudah bagus, kita laksanakan. Oh nanti kurang begini, begini. Nah, itu orang-orang orang-orang akhbar itu. Jadi orang-orang yang seakan-akan mau menggurui gitu. Ini nanti giginya seperti apa, rambutnya seperti apa, bulunya seperti apa, terus itu sampai kiamat nggak habis-habis nanti sampai itu. Gitu. Jadi sudah artinya ini sudah ide yang bagus. Kita usulkan sesuai dengan Kang Acong tadi. Perkara dia mau dibuang sampah atau bagaimana, yang penting kita mengusulkan ini adalah ajaran sesat, ada buktinya, ada kitabnya, dan semuanya ada fakta gitu. Jadi bukan fitnah gitu. Oke, sementara begini dari saya. Oke, saya tambahkan ya, saya garis bawahi bahkan di garis tebal ya. Yang kita ajukan ini sebuah solusi dan progresnya atau case-nya kita ingin ditarik benang bukan kepada fatwa atau pemberitahuan nanti dari MUI atau PBNU, tapi ini ditarik benang ke ranah hukum, yaitu ke KUHP. Kita mendorong ke arah sana agar MUI NU mendorong untuk menjadi hal ini pidana karena sudah ada KUHP-nya penistaan agama di sana, di mana nanti di antara kami yang menandatangan bisa diambil beberapa orang untuk apabila PBNU dan NU membutuhkan sebagai pelaporan dan PBNU dan NU sebagai penguatnya, maka kita siap. Kan begitu. Itu pun surat nanti kita tidak hanya kepada PBNU, NU, MUI, kemudian juga kepada Kementerian Agama, tapi kita juga ke BIN dan DPR RI. Ini penting. Ke BIN juga kenapa? Karena ada pembelokan sejarahnya di situ. Jadi kita betul-betul ini, saya ingin perjuangan kita ini tidak tidak liar terus. Jadi harus ada ending point menuju satu titik gitu. Nah kita coba titik ini bisa nggak tembus.
Yang penting kita upaya. Nah, sekarang yang saya butuhkan supaya tidak melebar, siapa yang bisa membuatkan itu dalam redaksinya, tetap redaksinya harus mengkerucut kepada KUHP. Kepada KUHP, sifat pengaduan. Maaf saya gitu. potong Bang. Silakan. Mau kalau langsung masuk ke ranah KUHP berkaitan dengan penistaan agama itu agak sulit Bang, karena kepolisian itu kalau di ranah agama dia tidak mengerti ya untuk mengusut suatu perkara agama ini, maka diperlukan fatwa MUI sebagaimana seperti kasus Ahok. Kasus Ahok itu bisa dimasukkan ke KUHP setelah munculnya fatwa MUI. Jadi yang ditekan ini harus MUI dulu Siap. untuk mengeluarkan fatwa bahwa sekte Ba'alawi ini adalah sebuah sekte yang sesat. Alasannya apa? Baru ditunjukkan kesesatan-kesesatan beserta kitab-kitabnya, beserta ceramah-ceramahnya. Nah, nanti setelah MUI mengeluarkan fatwa bahwa ini sekte sesat, baru bisa dimasukkan ke KUHP. Siap. Laporan Jadi kepolisian, begini. Oke. begitu. Izin nyela boleh ya? Apa yang Bang Kumis terangkan ini selaras sebetulnya. Maksudnya kita mengadukan secara hal pidana KUHP, ya kan, kepada MUI dan sebagainya, dan menyodorkan fakta bahwa ini terjadi sebuah penyesatan akidah, kemudian juga menabrak KUHP tentang hal undang-undang penistaan agama, gitu kan. Nah, dari sini maka MUI karena ada desakan kita maka akan mengkaji apa yang kita sodorkan, kemudian mengeluarkan fatwa bahwa ini sesat. Itulah yang kita butuhkan. Yang dimaksud kerana KUHP pidana di situ domainnya. Jadi semua akan menjadi pelengkap. MUI bisa mengeluarkan fatwa karena dorongan pengaduan kita tentang hal pidana, adanya penistaan agama yang masuk unsur pidana undang-undang penistaan agama. Nah, dari sini MUI setelah dikaji maka mereka didesak oleh kita untuk mengeluarkan MUI bahwa ini faktanya sudah menyesatkan. Fatwa ini akan menguatkan dalam hal pidana pelaporan ke institusi kepolisian. Begitu Bang Kumi, selaras kita. Betul itu. Iya. Saya tambahkan sedikit. Setuju sama Bang Kumis ya. Walaupun sebenarnya bisa, misalnya tentang kiswah makam, itu kan palsu tuh. Dia cuma pakai taplak meja, dibilang ini kiswah dari makam. Itu namanya kan penipuan kepada masyarakat. Cuma prosesnya pasti panjang dan bertele-tele. Beda kalau sudah lembaga yang mengeluarkan, MUI, PBNU, Kementerian Agama, dan juga mungkin Muhammadiyah sebagai mereka berdua ini kan aset yang besar. NU dan Muhammadiyah tadi kita nggak pernah sebutkan, walaupun Muhammadiyah memang nggak pernah percaya dari dulu soal Habib-Habiban. Nah, tetapi kalau mau diarahkan ke situ, nanti redaksi surat kita kepada yang ditujukan ini, semua nggak ada yang sifatnya tembusan, semua ditujukan ya, mau kepada PBNU, MUI, Muhammadiyah, terus Kementerian Agama, semua sifatnya ditujukan, nggak ada yang tembusan. Kita bisa memulai dengan perkenalan diri, setelah salam perkenalan diri. Kami masyarakat umum yang aktif juga di media sosial, sebut saja media sosialnya apa. Kemudian merasa prihatin atas apa, poin-poinnya kita sebutkan. 1, ya, ajaran sesat. 2, penipuan yang tidak saja melanggar dalil agama, juga melanggar hukum NKRI. Cukup segitu aja tuh. Nah, nanti baru kita kasih contohnya. Ketika dikatakan orang meninggal cukup menjawab anak buahnya Habib, lolos ya kan gitu. Terus yang kedua, pemalsuan kiswah yang dikatakan untuk dikatakan dari
makam Nabi. Itu sebenarnya arahan baru umum dulu. Sebab MUI juga mungkin, waduh, kalau saya disuruh mengeluarkan fatwa untuk menyeret ke langkah pidana susah. Tapi secara umum, namun Maksudnya detailingnya harus nggak jelas. nggak usah di redaksinya, nggak usah ditulis tentang pidana, tentang Iya, makanya kesesatan tadi aja. saya bilang gitu, ya, pemalsuan kiswah yang melanggar dalil agama, kemudian juga melanggar hukum NKRI. Udah cukup segitu aja tuh secara umum. Tapi kita nggak bisa menyebut melanggar undang-undang KUHP, apalagi menyebut pasalnya. Itu nanti aja berkembangnya. Betul, betul. Ya, monggo langsung dikerjakan kalau bisa, insya Allah secepatnya. Kita semua mendukung kok. Oke, boleh menambahkan Lanjut. begini.